والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan di malam ini kita akan memulai pembacaan sebuah kitab yang berkaitan tentang adab-adab Islami. Ya, kitab yang berjudul Kitabul Adab. Kumpulan-kumpulan adab-adab Islami. Ya, di mana kitab ini mengumpulkan kepada kita berbagai pembahasan terkait adab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kita akan membaca kitab terjemahnya karena untuk meringkas waktu dan juga agar bisa diikuti oleh jamaah sekalian. Kita mulai membaca dari halaman yang pertama, yaitu muqaddimah penulis. Beliau mengatakan, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memujinya, meminta pertolongan, memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, niscaya tiada ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Dari muqaddimah penulis rahimahullah ta'ala ini, ya, beliau menjelaskan kepada kita tentang khutbatul hajah, ya, sebuah khutbah ataupun muqaddimah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam momen-momen tertentu, ya, ketika beliau ingin menyampaikan sebuah keperluan, baik nasihat, teguran, atau dalam sebagian riwayat bahwa khutbah ini dimaksudkan dibaca ketika akad nikah, ya, yang biasa kita sering dengar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Ini namanya khutbatul hajah, dan terkandung di dalamnya pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian permintaan kepada Allah dari ampunan, taubat, perlindungan, dan juga iqrar seorang muslim bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau mengatakan salawat Allah dan salamnya yang melimpah tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba'du. Beliau mengatakan di sini, sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu bahwa Dia telah menyempurnakan agama Islam ini bagi kita, kemudian menyempurnakan nikmat tersebut atas kita. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama Islam, dan kesempurnaan yang Allah berikan di dalam agama Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hablum minallah dalam bentuk akidah ataupun ibadah, atau hablum minan nas, ikatan antara kita dengan manusia yang lain, baik terkait kehidupan kita sehari-hari, ya, di lingkup masyarakat ataupun bernegara. Jadi Islam telah mengatur dan memberikan berbagai aturan, kemudian adab-adab
ada yang diperintahkan, ada yang dilarang, di mana di dalamnya terkandung berbagai kemaslahatan untuk para hamba, yang menunjukkan akan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dan memberikan segala hal yang terbaik untuk mereka. Kemudian di sini beliau mengatakan, Allah juga telah mengutus seorang rasul yang sangat pengasih kepada umatnya. Tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau telah menjelaskannya. Sebagaimana firman Allah di akhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat sayang, sangat cinta kepada kalian, di mana Nabi SAW merasa berat atas hal yang menimpa umatnya dan juga bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Ini adalah sifat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau telah menjelaskannya, dan tidak ada satupun keburukan melainkan beliau telah memperingatkan kita darinya. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa qad buyyina lakum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak tersisa sedikit pun hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Ini Nabi SAW telah menjelaskan segala hal yang bisa membawa kepada surga, segala hal yang bisa menjauhkan dari api neraka. Jadi bagaimana ilmu tersebut telah disampaikan kepada kita, tinggal kita bagaimana mencari dan juga berusaha untuk memahaminya. Karena banyak perkara-perkara yang padahal sepele, bahkan bagian dari aktivitas kita sehari-hari, dan bisa bernilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan, tetapi karena kejahilan kita lalaikan. Ya, kita tidak pedulikan hal tersebut. Makanya dengan kita mempelajari buku ini, insyaallah taala kita mengetahui adab-adab yang disebutkan di dalam Islam, yang mana di antara adab-adab tersebut ya sebagiannya merupakan kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita di siang dan di malam hari, yang bisa menjadi pemberat timbangan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita membutuhkan ilmu untuk mengetahui sifat-sifat, kemudian cara-cara agar aktivitas tersebut menjadi ibadah. Sebagai contoh seperti makan. Makan merupakan kegiatan rutinitas kita. Ya, sehari minimal seorang makan itu bisa 3 sampai 5 kali. Ya. Apalagi minum, ya, mungkin bisa puluhan kali dia melakukan aktivitas tersebut. Nah, ketika dia mempelajari adab-adab yang disyariatkan di dalam Islam, dia akan mengetahui betapa telitinya, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala ruang bagi kita untuk mendapatkan pahala. Karena jangan kita batasi bahwa ibadah itu terbatas pada ritual-ritual atau yang disebut dengan ibadah mahdhah, seperti salat, seperti puasa, seperti zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Apakah kita batasi tujuan kita diciptakan itu hanya aktivitas di masjid saja contohnya? Atau kita batasi pada bulan Ramadan di mana disyariatkan berbagai ibadah? Tidak. Dari semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia, harusnya hari-hari kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi prinsip yang kita patrikan di hadapan kita, dari semenjak kita bangun sampai kita tidur kembali. Dijadikan niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu dengan kita mengetahui sifat-sifat, cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam, maka kita akan meraih pahala yang sangat besar. Ya, seperti makan contohnya, bagaimana cara makan yang disyariatkan, kemudian ketika jatuh bagaimana seorang menyikapi makanan yang jatuh, kemudian ketika makan dengan tangan apa dia memasukkan makanan ke mulutnya, ya, kemudian ketika makan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia niatkan. Ini semua apa? Nilai-nilai ibadah yang sangat agung dan bukti akan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tatkala dia mengetahui pemberi makan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur kepada Allah. Ya, dia mengingat atas nikmat-nikmat tersebut. Ya, dan banyak sekali dari adab-adab yang insyaallah akan dibaca secara terperinci di dalam kitab ini. Begitu juga di dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis Salman radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang musyrik, atau disebutkan sebagian orang-orang Yahudi, mendatangi Salman dan juga sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengejek, di mana mereka berkata, inni ara sahibakum yu'allimukum kulla syai hatta yu'allimakum al-khira'ah. Semuanya aku melihat sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan segala sesuatu kepada kalian. Tapi ucapan ini apa? Mengejek. Hatta al-khira'ah. Sampai Nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian cara buang hajat. Ini perkara yang aneh menurut orang-orang musyrik. Ya, untuk apa agama ikut campur dalam masalah buang hajat? Apa kepentingannya? Tapi subhanallah, ya, Salman radhiyallahu anhu dengan bangganya, di mana dia meyakini bahwa agama ini adalah agama yang membawa kepada kemaslahatan, menghindarkan dari segala kemudaratan, maka beliau mengatakan ajal, benar bahwa Nabi kita mengajarkan hal tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, annahu nahana ayyastanjiya ahaduna biyaminihi wa ayastaqbil al-qiblah wa naha 'anil rawthi wal 'idham wa qala la yastanjiya ahadukum biduni thalathati ahjar. Kemudian beliau sebutkan di antara rincian adab buang hajat, kata beliau benar bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja, membersihkan bekas-bekas najis yang kita keluarkan dengan tangan kanan. Ini dilarang. Kemudian menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat, dan melarang kita semua dari menggunakan kotoran hewan dan tulang belulang untuk membersihkan najis, ya, untuk membersihkan najis yang kita keluarkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian beristinja dengan kurang dari 3 batu. Maksudnya ketika apa? Ketika seorang ingin membersihkan dengan batu, istijmar, ya, kalau di dalam bahasa Arabnya namanya istijmar, yang membersihkan bekas najis yang kita keluarkan dengan batu. Dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh dilakukan walaupun dalam keadaan adanya air, karena istijmar bukan pengganti air sebagaimana tayamum pengganti apa? Wudhu, bukan. Tapi dia merupakan hal yang terpisah dan dibolehkan, walaupun yang lebih afdal dan utama adalah menggunakan air. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini, dan sesungguhnya dari seluruh kebaikan yang ditunjukkan kepada kita serta keburukan yang kita telah diperingatkan darinya, berupa sejumlah adab atau etika yang meliputi sebagian besar dari perkara-perkara agama maupun dunia, maka perkara-perkara ibadah memiliki adab. Begitu pula dalam pergaulan manusia dengan sesamanya, dengan keluarganya
ataupun dengan anak-anaknya. Jadi ada aturan-aturan, sikap-sikap dan juga adab-adab yang diatur di dalam Islam. Di antara adab-adab tersebut ada yang mustahab, ya, ada yang hukumnya apa? Sunnah, dan makruh, dan juga ada yang makruh kata beliau. Ada yang diwajibkan dan diharamkan. Artinya kalau sudah disebut dengan istilah adab, itu tidak bisa kita batasi dengan apa? Dengan hukum yang masyhur, yang terkenal, ya. Kalau adab biasanya hukumnya apa? Sunnah. Tidak, ya. Ada tingkatan-tingkatan hukum, ya. Terkadang menjadi wajib, terkadang makruh, terkadang boleh, terkadang sunnah, terkadang diharamkan. Ya, seperti makan tadi, haram seorang makan menggunakan tangan kiri contohnya. Kemudian boleh seorang makan dengan contohnya alat-alat bantu seperti sendok, piring dan seterusnya. Kemudian ada yang dimakruhkan juga, ya, seperti seorang makan dalam keadaan bertekean, apa Pak? Bersandar, ya. Bersandar. Itu dilarang, dimakruhkan. Kemudian ada juga yang diharamkan, ya. Ada juga yang diharamkan. Artinya masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Beliau mengatakan semua akan semakin jelas ketika membaca penjelasan adab-adab tersebut. Kemudian beliau berkata, hal yang tidak kalah penting untuk disampaikan bahwa para ulama baik dari generasi salaf, ya, salaf maknanya adalah terdahulu, maupun generasi khalaf. Khalaf adalah orang-orang setelahnya. Jadi kalau istilah salaf itu biasanya dimutlakkan kepada 3 kurun terbaik, ya. 3 kurun terbaik. Nah, setelah dari 3 kurun terbaik itu disebut dengan istilah khalaf, orang-orang belakangan. Beliau mengatakan tidak meninggalkan pembahasan ini dengan tanpa karangan, ya, berupa tulisan. Bahkan telah banyak risalah-risalah dan juga kitab-kitab ilmiah yang ditulis tentang hal tersebut yang tidak terkira jumlahnya. Jadi penulisan para ulama di dalam kitab-kitab itu termasuk juga di dalamnya apa? Tulisan terkait adab-adab, ya, akhlak-akhlak, etika-etika, itu ditulis dari zaman ke zaman. Bahkan perhatian mereka di dalam permulaan menuntut ilmu, mereka lebih menekankan kepada kita untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah halal dan haram. Di seorang hendaknya apa? Memulai awal kali menuntut ilmu dengan mempelajari adab-adab. Karena ini merupakan praktek ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Jangan sampai perkara-perkara kecil yang mana itu bisa menjadi ibadah dan kita lakukan setiap hari, kita lalaikan. Malah kita sibuk dengan perkara-perkara besar yang kita itu belum mampu untuk memahaminya. Kita belum mampu untuk mengerti maksud dari penjelasan para ulama terkait hukum tertentu. Ya, sebagai contoh, di zaman salaf terdahulu ada seorang mendatangi, kalau tidak salah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, dia datang bertanya tentang hukum berwudu menggunakan air mawar. Jadi berwudu menggunakan air mawar. Kemudian nanya lagi tentang hukum-hukum yang itu tidak nampak di sebagian fikiran seseorang, tapi dia bertanya dengan perkara-perkara yang besar, yang rumit. Maka karena melihat pertanyaannya ini aneh dan juga terlalu berlebihan, maka beliau bertanya, apakah kamu sudah hafal doa masuk ke dalam masjid? Kemudian keluar ke masjid, masuk ke dalam WC dan keluar darinya. Maka apa kata dia? Saya belum hafal. Maka akhirnya dipukul orang itu, ya, dipukul karena dia lancang. Nah, ilmu itu ada tangganya, ada tingkatannya. Ya, kita harus,
perhatikan dulu perkara-perkara yang pokok yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sibukkan dengan perkara-perkara besar atau perkara-perkara yang mungkin tidak realistis, ya, tidak terjadi di dalam kehidupan. Ini harus kita perhatikan sekali di dalam proses belajar agama. Makanya di antara ucapan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Jadi kita terhadap banyaknya adab itu lebih butuh daripada banyaknya hafalan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyebutkan ta'allamna al-adaba 30 sana wa ta'allamna al-ilma 20 sana. Kita dulu belajar adab itu hampir 30 tahun lamanya dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Maksudnya memperhatikan adab-adab yang dibutuhkan di dalam kehidupan, karena itu pintu-pintu ibadah yang sangat-sangat luas. Beliau di sini mengatakan, bahkan telah banyak risalah-risalah dan juga kitab-kitab ilmiah yang ditulis tentang hal tersebut yang tidak terkira jumlahnya. Artinya sangat-sangat banyak. Ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terkait adab sangat-sangat banyak. Baik adab yang dibahas secara khusus seperti adab menuntut ilmu contohnya, atau adab yang sifatnya umum, ya, yang terkadang dimaksudkan adalah akhlak, atau terkadang adab sebagaimana yang kita pelajari, ya, terkait kegiatan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Jadi berbagai bentuk tulisan yang ditulis oleh para ulama. Beliau katakan, kita sebut saja beberapa yang paling populer. Di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Zadul Ma'ad, ya, kitab Zadul Ma'ad karya al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nama kitabnya adalah Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu artinya apa, Pak? Bekal kembali, maksudnya kembali ke negeri akhirat, ya, bekal kembali menuju negeri akhirat terkait petunjuk sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini sekitar 6 jilid, ya, 6 jilid tebal seperti ini, di mana beliau rahimahullah menyebutkan seluruh aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berkaitan dengan adab, dengan ibadah, dengan sirah, akhlak, dan segala perilaku yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan dalam rangka untuk dijadikan sebagai teladan. Kemudian beliau mengatakan di sini Adabus Syariah karya Ibnu Muflih, ya, kitab Adabus Syariah yang ditulis oleh Ibnu Muflih rahimahullah. Ini juga kitab yang besar, ya, kalau tidak salah sekitar 3 jilid. Kemudian Ghidhaul Albab karya As-Safaraini. Ghidhaul Albab itu artinya gizi bagi orang-orang berakal. Jadi adab dikaitkan dengan apa? Nutrisi bagi orang-orang yang berakal. Karena orang-orang yang berakal itu dia memiliki etika yang baik, perilaku yang baik. Dan kitab-kitab lainnya dari karya para ulama. Maka saya merasa tergerak untuk meringkas perkataan-perkataan mereka, lalu menjabarkannya dengan metode yang mudah difahami dan tidak panjang lebar, kecuali jika pembahasannya mengharuskan demikian. Jadi beliau penulis di sini selain menyebutkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menukil juga penjelasan para ulama terdahulu, ya, bukan dari pendapat beliau sendiri, tapi menukil pendapat para ulama terdahulu untuk menjelaskan makna-makna yang dimaksud di dalam adab-adab, baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, bahwa sesungguhnya kesempurnaan adalah sesuatu yang sulit dicapai,
dan untuk mencapainya adalah perkara yang sungguh sangat berat. Maka barang siapa yang mendapati aib dalam kitab ini, segera menutupinya, dan barang siapa yang mendapati kekurangan, segeralah menyempurnakannya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang selalu mengadakan perbaikan. Ya, jadi beliau hafizahullah ta'ala ya, menyebutkan bahwa pasti ada kekurangan. Ya, seluruh kitab yang ditulis oleh manusia ini pasti ada kekurangan, kecuali kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Ya, maka tidak bisa kita ta'assub ataupun fanatik dengan seseorang, seluruh ucapannya dibenarkan. Ini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan, dan juga tidak layak kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam segala pembahasan itu pasti ada khilaf. Ya, pasti ada perbedaan. Yang ini mengatakan wajib, yang lainnya mengatakan sunnah. Yang ini mengatakan haram, yang lain mengatakan makruh. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk menghormati perbedaan. Ya, makanya ada sebagian ucapan para ulama, mereka mengatakan man arafal khilaf qalla inkaru. Orang yang mengetahui terkait adanya khilaf di dalam agama, ya, bahwa sebuah dalil terkadang bisa difahami ini, difahami itu. Jadi orang yang memahami hal ini, maka akan sedikit pengingkarannya. Artinya dia nggak bermudah-mudah menyalahkan orang, mengingkari kesalahan, menyatakan ini sesat, menyatakan ini nggak benar, atau mengatakan bahwa dia bermudah-mudah. Tidak juga. Ya, selagi seorang berjalan di atas petunjuk, ya, mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahami dalil-dalil tersebut dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama, maka dia termasuk seorang mujtahid, orang yang berusaha mencari kebenaran. Ya, maka kita harus lapang dada di dalam perbedaan. Tentu ini berkaitan dengan perkara-perkara ibadah ataupun perkara-perkara adab. Adapun dalam masalah akidah, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ketika terjadi perselisihan, maka biasanya adalah antara hak dengan batil, ya, antara kebenaran dengan kebatilan. Karena keyakinan itu satu, baik dari zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sampai zaman kita sekarang. Maka akidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada para nabi itu satu satu makna, ya, tidak ada perbedaan. Kemudian terakhir beliau mengatakan, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan kepadanya kita menyandarkan diri. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini muqaddimah dari penulis. Insyaallah kita masuk di bab yang pertama, yaitu adab-adab membaca Al-Quran dan yang berkaitan dengannya. Nah, di sini sebelum menyebutkan perincian adab, beliau nukil beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menjadi dustur pembahasan. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar akan menjaganya, akan memeliharanya. Ya, surat Al-Hijr ayat ke-9. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita akan penjagaan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik lafaz dan juga maknanya, baik lafaz dan juga maknanya. Kalau lafaz itu berkaitan bacaan, di apa yang kita baca hari ini, itulah yang dibaca oleh para sahabat, itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah jaga lafaz-lafaz Al-Quran dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan terkait lafaz. Adapun mungkin yang pernah antum dengar dari sebagian bacaan imam, ya,
adanya perbedaan mungkin qiraah. Ini tidak berkaitan dengan apa? Perbedaan lafaz, tapi perbedaan dalam pembawaan ataupun pembacaan. Karena seluruh maknanya itu benar, dan Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan dengan 7 huruf, ya, dimana di zaman tersebut orang Islam itu ya, terutama adalah orang-orang Arab, mereka berkabilah-kabilah dan masing-masing memiliki lahjah, ya, memiliki lahjah yang berbeda. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan mereka memahami kalam Allah, Allah turunkan dengan 7 huruf. Tapi kalau dari sisi makna, maka maknanya apa? Tetap sama, ya, tidak jauh berbeda. Ini terkait dengan lafaz, ya, bahwa lafaz Allah jaga sampai akhir zaman. Kemudian juga maknanya, artinya penafsiran Al-Quran yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya inginkan, itu dijaga sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa pembawa kebenaran dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman itu tetap ada. Karena ada golongan yang senantiasa menjaga hal tersebut. Ya, sebagaimana di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'iman bi amrillah. Ya, akan senantiasa ada golongan dari umatku yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. La yadurruhum man khadalahum. Ya, tidak memudaratkan mereka keburukan ataupun makar orang-orang yang berusaha untuk merusak mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Ya, sampai datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka senantiasa di atas kebenaran. Jadi kebenaran itu diwarisi dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Ya, tidak ada perubahan. Walaupun dari keadaan manusia ataupun umat Islam sendiri telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terpecah menjadi bergolongan-golongan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, kemudian hadis yang lain, bahwa mereka terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah, yang mana seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu golongan saja. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi, para sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka ala mithli ma alaihi wal ashabi, mereka adalah orang-orang yang berada di atas diriku dan juga para sahabatku. Maksudnya pemahaman akidah, pemahaman dan juga cara beragama. Ini telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam beragama, dan akan senantiasa akan ada sampai akhir zaman. Walaupun keberadaan mereka itu tidak bisa ditentukan dengan satu tempat, ya, tetapi apa ditentukan dari sifat-sifat yang mereka miliki. Ketika mereka memiliki sifat-sifat yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti cara beribadah, cara beragama, cara memahami dengan apa yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabat, maka mereka adalah Ahlus Sunnah. Walaupun seorang diri di tengah kota atau di tengah desa atau di tengah hutan sekalipun, karena kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya, tetapi dari sifat-sifat yang diemban. Begitu juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah mengutus di setiap 100 tahun, ya, seorang yang yujaddidu dinahu, yang akan memperbaiki agamanya. Ini menunjukkan bahwa akan senantiasa kebenaran itu dibawa sampai akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamnya ngaco ya? Ngeliatin itu tadi. Hah? Iya. Kalau ada pertanyaan boleh Pak. Sudah azan?
Belum azan. Oh sudah.